Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif pendidikan. Pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara membuat atau menyusun kajian pustaka. Baik teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa kajian pustaka itu merupakan satu hal yang sangat krusial di dalam sebuah penelitian. Mengapa? Karena kajian pustaka itu akan memberikan gambaran tentang seberapa banyak atau seberapa luas referensi-referensi yang dirujuk dan ditelusuri oleh seorang peneliti, dan termasuk kajian pustaka ini nanti akan memberikan gambaran bagaimana positioning penelitian dan bagaimana orisinalitas atau keaslian dari kajian di dalam penelitian yang akan dilakukan. Baik teman-teman sekalian, untuk pertama kali kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan kajian pustaka. Baik, secara sederhana, kajian pustaka bisa kita definisikan sebagai sebuah penelusuran atau kegiatan menelusuri terhadap kajian dan penelitian terdahulu yang sudah dipublikasi pada fokus kajian yang sama. Jadi secara sederhana, kajian pustaka bisa kita definisikan seperti itu. Kata kuncinya adalah pada kajian yang sama. Jadi ketika kita memiliki sebuah proposal penelitian atau rancangan penelitian, kita harus menentukan fokus penelitian kita apa, fokus kajian kita apa. Nah, setelah kita menentukan, kita harus menelusuri seberapa jauh kajian tentang fokus yang kita teliti tersebut sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian terdahulu? Yang dimaksud dengan terdahulu ini tidak kemudian harus diartikan dahulu dalam pengertian yang lama ya. Jadi intinya yang dimaksud dengan penelitian terdahulu ini penelitian yang sudah dipublikasi atau sudah selesai sebelum kita menulis, sebelum kita meneliti. Itu yang dimaksud dengan penelitian terdahulu. Misalkan kita meneliti tentang fokus nilai-nilai pendidikan misalnya gitu ya. Ini banyak sekali mahasiswa kita yang menggunakan istilah nilai-nilai pendidikan gitu kan. Itu kan judul yang sudah sangat jenuh sekali secara redaksional. Nanti dicari yang dimaksud dengan penelitian terdahulu yang bagaimana. Penelitian terdahulu itu ya yang sudah ada sebelum kita meneliti. Nah, itu penelitian terdahulu. Nah, kalau untuk melihat seberapa jauh penelitian dilakukan, nanti diurutkan dari yang paling lama sampai yang paling baru ya. Jangan dibolak-balik. Jadi harus dari yang paling lama dulu, kemudian yang paling baru. Tapi untuk melihat seberapa jauh kajian dilakukan terhadap fokus penelitian yang kita kaji, itu bisa kita rujuk dari publikasi-publikasi yang terbaru gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada fungsi kajian pustaka. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari kajian pustaka? Kenapa kok kajian pustaka ini penting di dalam sebuah penelitian? Ini sangat penting sekali ya kajian pustaka ini. Dan sayangnya atau yang perlu kita sayangkan adalah kajian pustaka itu biasa sekali kita dapatkan atau sering kita dapatkan tidak dicantumkan secara serius. Hanya sebagai semacam lipstick ya, hanya sebatas kosmetik saja, tidak substansial gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki ya untuk kedepannya. Nah, apa itu fungsi kajian pustaka? Nah, kajian pustaka ini memiliki fungsi yang pertama adalah membantu peneliti untuk menemukan ruang kosong kajian. Nah, ingat ya, ruang kosong kajian. Misalnya ya, kalian meneliti tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk misalnya. Kajian tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu kan sudah sangat banyak dikaji. Ketika kita memutuskan untuk
mengangkat fokus itu untuk penelitian kita tentang multiple intelligence, maka kita harus merangkum, mencari, menelusuri artikel-artikel jurnal, penelitian, skripsi, tesis atau disertasi ya yang sudah dilakukan terkait dengan multiple intelligence. Sejauh mana kajian itu dilakukan. Lalu kalau sudah kita baca gitu ya, kita review, maka kita akan menemukan ada bagian yang belum di apa namanya itu belum banyak dikaji misalnya gitu ya, pada bagian kecerdasan misalkan eksistensial misalnya gitu ya. Jadi kan multiple intelligence itu kan ada 8 kecerdasan. Howard Gardner awalnya merumuskan 8 kecerdasan itu ya. Kemudian di akhir-akhir kemudian Howard Gardner menambahkan satu kecerdasan namanya kecerdasan eksistensial. Itu belum banyak dikaji menurut penelusuran kamu. Itu misalnya ya. Nah, maka kamu telah menemukan ruang kosong kajian. Nah, ruang kosong itu yang kemudian boleh kamu jadikan sebagai fokus penelitian kamu gitu ya. Nah, ruang kosong di dalam kajian di dalam literatur review itu biasa juga kita sebut sebagai problem akademik. Jadi kekosongan kajian yang belum dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Nanti ada istilahnya problem lapangan, ya ada istilahnya problem akademik. Kalau problem lapangan itu alasan mengapa kita memilih atau memutuskan penelitian pada lokasi tertentu, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu fungsi kajian pustaka yang pertama. Jadi membantu peneliti menemukan ruang kosong kajian yang kita sebut sebagai problem akademik tadi itu. Kemudian yang kedua, fungsi dari kajian pustaka adalah membantu peneliti menghubungkan fokus kajian yang sedang diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlu diperhatikan bahwa yang namanya penelitian itu harus berkesinambungan. Artinya, penelitian itu harus bisa memposisikan diri untuk berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, yang namanya penelitian itu tidak boleh terputus dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Misalnya tadi, mengkaji tentang multiple intelligence. Ya harus nyambung dengan temuan-temuan yang sebelumnya, harus didialogkan. Ya, jadi tidak kemudian ketika meneliti tentang multiple intelligence langsung dari teori pertamanya, misalkan dari tulisannya Howard Gardner yang menulis tentang multiple intelligence, nggak boleh. Harus ditelusuri kajian tentang pemikiran teori Howard Gardner itu sejauh mana. Nah, itu didapatkannya dari mana? Dari publikasi-publikasi artikel jurnal atau dari skripsi-skripsi atau tesis, disertasi, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Jadi harus berkesinambungan dan didialogkan di dalam penelitian kita. Kemudian yang ketiga, fungsi kajian pustaka adalah membantu peneliti menentukan atau menemukan orisinalitas atau orisinilitas dari kajian kita, kajian peneliti. Orisinalitas itu artinya keaslian, ya, keotentikan. Jadi dasar dari penelitian itu, ya, dasar dari penelitian dilakukan itu kan karena ada hal baru gitu ya, yang belum banyak dikaji atau ruang kosong tadi itu loh ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengisi ruang kosong yang belum dibahas, itu kan pada hakikatnya kita menegaskan orisinalitas kajian. Jadi yang kita teliti ini belum banyak dikaji gitu ya. Membantu peneliti untuk memutuskan kebaruan dari penelitian. Kemudian yang keempat, fungsi dari kajian pustaka adalah untuk membantu peneliti menghindari pengulangan kajian atau replikasi. Jadi yang namanya skripsi, tesis, penelitian atau mini research ya, itu semuanya harus baru. Jadi tidak boleh mengulang-ulang kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Makanya dengan adanya kajian pustaka itu peneliti menjadi terbantu ya, supaya tidak mengulangi kajian. Misalkan gini, saya ingin meneliti tentang multiple intelligence tadi itu ya, tentang kecerdasan eksistensial. Setelah ditelusuri ternyata ada yang sudah membahas itu tentang kecerdasan eksistensial. Kemudian kita zoom lagi,
kecerdasan eksistensial yang dikaji yang apa? Oh, baru pada bagian ini misalnya. Bagian yang lain belum dibahas. Nah, maka bagian yang lain itu yang harus dibahas. Jadi jangan mengulang kajian yang sama. Oke. Kemudian apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan pustaka gitu ya? Kajian pustaka. Pustaka itu apa? Nah, pustaka di sini bisa berupa buku, bisa berupa artikel jurnal, dan bisa hasil penelitian. Hasil penelitian ini bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi. Boleh tidak misalnya skripsi mengutip tesis? Boleh. Boleh tidak misalnya skripsi mengutip disertasi? Sangat boleh. Demikian juga sebaliknya. Apakah disertasi itu boleh mengutip skripsi? Ya sangat boleh gitu ya. Apakah tesis yang itu jenjangnya S2 boleh mengutip skripsi? Sangat boleh. Jadi tidak kemudian dibatas-batasi gitu ya. Nah, untuk artikel jurnal akan lebih baik kalau kita itu merujuk pada artikel-artikel jurnal yang berbahasa asing ya. Kalau itu kajian yang sangat umum, misalkan tentang multiple intelligence, tadi itu kan bukan kajian yang sifatnya lokal, tapi kajian yang sifatnya kan global ya. Artinya di mana-mana ada, dikaji. Nah, itu akan lebih bagus kalau kita menelusuri pada artikel-artikel yang berbahasa asing supaya kita bisa betul-betul melacak sejauh mana kajian yang sudah dilakukan itu dipublikasikan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun kajian pustaka? Nah, ini mudahnya begini. Yang pertama itu kajian pustaka itu harus kita sebagai peneliti menentukan kata kunci penelitian yang paling merepresentasikan fokus penelitian kita. Jadi keywordnya dulu, kata kuncinya dulu diputuskan. Ya, kata kunci itu apa sih? Sesuatu yang menjadi paling fokus ya, yang paling menjadi concern kita di dalam penulisan skripsi yang berratusan halaman itu kata kuncinya apa? Diputuskan kata kuncinya. Setelah diputuskan kata kuncinya, ditelusuri ya dengan menggunakan keyword tersebut. Cara menelusurinya bagaimana? Nah, bisa manual dan bisa dengan menggunakan mesin pencari. Kalau hari ini kita mau menggunakan mesin pencari sangat mudah. Kita gunakan saja yang lebih mudah, kita gunakan Google Scholar. Nanti bisa kalian buka Google Scholar. Setelah dibuka Google Scholar, kemudian dimasukkan kata kunci yang tadi kalian tentukan. Kemudian nanti akan muncul banyak sekali itu riset-riset atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan kata kunci tadi itu. Nah, nanti diurutkan dari yang paling lama kepada yang paling baru. Misalnya, tahun 2020 ada banyak banget yang meneliti tentang kata kunci itu, dicari yang paling relevan. Kemudian tahun 2019 ada banyak yang meneliti tentang hal yang sama, dicari yang paling relevan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dicatat hasil penelitian-penelitian tersebut. Nah, teman-teman sekalian, dalam penelusuran atau literatur review ya, penelusuran kepustakaan, itu kalian tidak dituntut untuk membaca penelitian secara lengkap dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, tidak. Yang dibutuhkan adalah kalian itu menelusuri, membaca abstraknya dan membaca kesimpulan atau temuannya, itu aja. Jadi misalnya kalian nanti mendapatkan ada 10 atau 15 artikel jurnal yang meneliti fokus yang sama dengan yang kalian teliti, itu kalian cukup membaca abstraknya, kemudian kalian baca kesimpulannya di bagian paling akhir. Rekomendasi dari penelitian itu apa? Itu namanya sudah review. Tapi tentu juga akan sangat baik ketika kalian tidak hanya membaca abstrak tapi juga membaca kajiannya di bagian inti gitu ya. Tapi tidak harus. Yang paling penting kalian menemukan sebenarnya yang dibahas itu apa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya cara menyusun kajian pustaka setelah menentukan kata kunci, menelusuri penelitian sesuai dengan kata kunci, kemudian merangkum tadi itu ya. Ini yang paling penting, mendialogkan hasil penelusuran secara sistematik. Jadi kajian pustaka itu jangan sifatnya terpisah-pisah. Ini yang sering sekali kita dapati. Nanti akan kita contohkan bagaimana sih kajian pustaka yang kurang baik ya, dan bagaimana kajian pustaka yang baik itu bagaimana. Didialogkan. Jadi jangan kemudian peneliti pertama membahas tentang A, kemudian paragraf kedua peneliti kedua membahas tentang B,
Kemudian paragraf ketiga, peneliti ketiga membahas tentang C. Lah terus kenapa kalau gitu? So what? Lah kan tidak ada agak bingung konteksnya bagaimana itu kalau hanya disebutkan potongan-potongan seperti itu. Jadi didialogkan, temuannya didialogkan secara sistematik gitu ya. Kata kuncinya sistematik ya. Jadi harus sistematik. Kemudian yang berikutnya menjelaskan ruang kosong yang belum dikaji. Nah, setelah melakukan literatur review, dideskripsikan, ditulis hasil dari literatur reviewnya, poin yang paling krusial adalah menjelaskan, ditulis juga ruang kosong yang belum dikaji di dalam penelusuran kajian pustaka yang telah dilakukan tadi itu. Baru yang terakhir adalah menegaskan kebaruan penelitian. Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya. Langsung ke contoh bagaimana cara menulis kajian pustaka. Nah ini tadi judulnya adalah bentar. Nah ini judulnya adalah New Santri ya. Ini penelitian saya. New Santri dan ideologi pendidikan Islam di Kota Purwokerto. Ini saya contohnya real ini berdasarkan yang saya miliki. Jadi yang disebut kajian pustaka itu pertama ya, mungkin paragraf pendahuluannya begini. Dalam merancang penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai macam karya terdahulu yang dinilai relevan atau sesuai dengan tema utama yang dikaji di dalam penelitian ini. Setidaknya terdapat 2 kata kunci. Jadi kalau penelitian saya itu ada 2 keyword. Yang pertama adalah New Santri dan yang kedua adalah ideologi pendidikan Islam. Maka nanti di dalam mendeskripsikan literatur review atau kajian pustaka dibuat klaster ya, dibuat klaster. Artinya karena ada 2 kata kunci, maka kata kunci pertama dan kedua dipisah, jangan dicampur. Yang pertama adalah New Santri. Nah, kemudian saya menyampaikan istilah New Santri dipopulerkan oleh Najib Burhani di dalam penelitian tahun 2017. Akan tetapi substansi yang ada di dalam kata New Santri itu sudah ada pada peneliti-peneliti sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian saya mendeskripsikan karya pertama adalah karya As'ad Said Ali dengan judul bla bla bla. Ini adalah karya yang paling lama yang mengkaji tentang New Santri dalam penelusuran saya. Jadi yang pertama disebutkan itu adalah yang paling karya yang paling lama ini tahun 2005 ya. Ini tahun 2005. Jadi disebutkan yang tahunnya paling lama dulu. Disebutkan apa temuan tentang New Santri dalam bukunya As'ad Said Ali, dideskripsikan agak panjang gitu ya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke karya kedua itu jangan tiba-tiba karya yang pertama nggak dibahas ya. Nah, karya yang kedua ini tahun terbitnya lebih baru daripada yang kedua. Jadi harus dari yang tahun terbit yang lebih lama kemudian lebih baru gitu ya. Nah, ketika kita menyebutkan karya yang kedua, kalau saya menyebutkan Haidar Nasir, di sini saya kemudian masih membahas tentang yang pertama tadi As'ad Said Ali. Nah, Nasir di sini saya katakan di sini Nasir menggunakan istilah salafiyah ideologis untuk menyebut apa yang disebut oleh As'ad Ali sebagai gerakan Islam non mainstream. Jadi ketika sudah masuk ke karya kedua itu tetap didialogkan karya pertama tadi itu gitu ya. Nah, kemudian karya ketiga atau karya berikutnya yang direview dalam kajian pustaka itu ya harus tahunnya lebih baru lagi. Ini tahun 2016. Jadi Haidar Nasir tadi tahun 2014 ya. Kalau As'ad Said Ali itu tahun 2005. Jadi dari yang paling lama dulu kemudian yang paling baru. Nah, kalau di dalam penelitian saya, review saya yang paling baru yang tahun 2017. Ini ada banyak sekali yang saya review ya. Ada 15 kalau saya review dari jurnal internasional dan jurnal nasional. Tapi kalau untuk level skripsi nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Misalkan 5 atau 6 gitu ya. Nggak harus 3 ya. Kemudian ditulis di paduan skripsi 3, kemudian 3 semuanya. Nggak, sebanyak-banyaknya kalau bisa ya. Kalaupun 3 itu harus diurutkan.
dari yang paling baru sampai yang paling lama. Jangan kemudian nggak jelas ngambilnya, ya. Misalkan kamu memilih tiga, tiga itu misalkan tahun 2020 itu ada berapa? Ada 10, 10 dipilih satu yang paling relevan. Tahun 2019 ada berapa? Kemudian ada banyak misalnya dipilih satu yang paling relevan. Tahun sebelumnya ada berapa, kemudian dipilih satu yang paling relevan, tapi ada satu yang itu harus menjadi induk, yang paling awal meneliti tentang itu harus dicantumkan, gitu ya. Jadi begitu caranya meneliti dari yang paling lama ke paling baru, kemudian didialogkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi saya kata kuncinya ada dua ya. Kalau kata kuncinya cuma satu, ya satu aja. Ideologi pendidikan Islam. Nah, saya lacak ya dari yang tahun 2016 didialogkan seperti tadi ya. Kemudian 2008 tadi 2006, kemudian 2008 karya kedua 2008. Jadi dari yang tua ke muda. Kemudian karya berikutnya 2009, karya berikutnya tahun 2009 masih, kemudian 2014 dan seterusnya ya, sampai yang paling baru gitu ya. Nah, kemudian dalam kajian pustaka itu akan sangat bagus sekali kalau setelah kalian mendeskripsikan secara tertulis tadi itu dibuat tabel seperti ini ya. Dibuat tabel seperti ini. Jadi tabel kajian pustaka. Nama dalam kurung tahun. Jadi misalkan As'ad Said Ali 2005. Fokus penelitiannya apa? Gerakan sosial keagamaan pasca reformasi. Kesimpulannya apa ditulis. Jadi biar jelas nanti ya perbedaan dari penelitian itu gitu ya, ditulis begini. Nah, ini akan sangat bagus, akan sangat memudahkan juga. Nah, teman-teman sekalian, bagian yang sangat penting tapi sering dilupakan itu ya dalam kajian pustaka itu setelah pada bagian ini. Jadi setelah melakukan literatur review itu harus ada ruang kosong yang diangkat ya, yang dideskripsikan. Misalnya ini ya, kalau di dalam yang saya buat, berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu, masih terdapat ruang kosong yang belum dibahas. Apa saja? Pertama, fenomena New Santri telah dikemukakan di dalam penelitian-penelitian terdahulu, misalnya penelitian As'ad Ali, Haidar Nasir, Tim Kemenak, Munirul Ikhwan, Najib Burhani. Tetapi kajian tentang New Santri yang dilakukan baru fokus pada gerakan sosial keagamaan. Kajian-kajian tersebut belum masuk pada konseptualisasi ideologi gerakan di dalam praksis lembaga pendidikan. Karena jika mengasumsikan bahwa pendidikan adalah instrumen transmisi ideologi, maka seharusnya terdapat kajian tentang bagaimana diseminasi ideologi gerakan melalui lembaga pendidikan. Maka penelitian ini memfokuskan pada meneliti tentang ideologi New Santri pada lembaga pendidikannya. Karena yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu itu adalah pada gerakan sosial. Nah, kemudian yang saya angkat karena belum dibahas adalah pada lembaga pendidikannya. Nah, itu contoh ruang kosong yang belum dikaji itu gitu. Itu namanya problem akademik, gitu ya. Kedua apa dan seterusnya ya. Ketiga apa dan seterusnya. Nah, itu nanti yang kemudian seharusnya menjadi rumusan masalah, gitu ya. Di bab sebelumnya yang kemarin kita kaji. Nah, sekarang bagaimana contoh kajian pustaka yang salah atau yang tidak baik? Ini contohnya ini real ini ya. Ini real ini ada yang seperti ini. Tapi saya saya tutup judul skripsinya ya biar tidak menjadi aib gitu ya. Ini contoh yang salah, misalkan ini ya, kajian pustaka. Tiba-tiba dikatakan sedikitnya ada 3 penelitian yang dijadikan sebagai fokus tinjauan pustaka berkenaan dengan topik penelitian. Dari mana kita bisa memutuskan bahwa ada 3 penelitian saja? Apakah betul hanya 3 penelitian? Nah, kemudian tulis nomor 1, skripsi disebutkan judulnya. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa penelitian, jadi langsung ke kesimpulan. Kemudian skripsi 2 ditulis judulnya, langsung kesimpulan. Kemudian skripsi ketiga ditulis judulnya, langsung kesimpulan. Nah, ini maksudnya apa kalau kajian pustaka seperti ini? Di samping itu coba diperhatikan ya ini. Skripsi 1, footnote 11. Footnote 11 itu terbitan tahun 2020. Kemudian skripsi kedua, footnote 12, itu terbitan 2017. Nah, ini kan nggak sistematis. Jadi diurutkan dari yang paling lama ke yang paling baru dan didialogkan gitu ya. Jadi jangan dipisah-pisah seperti ini. Nah, dan setelah ditulis nomor 3, tidak ada klaim kebaruan ya. Nah, ini salah. Jadi setelah dideskripsikan itu harus dijelaskan, dipertegas ruang kosong yang belum diteliti itu apa.
Jadi pada fokus tersebut yang sudah diteliti apa, yang belum diteliti apa. Nah, yang belum diteliti itu yang seharusnya menjadi apa? Menjadi fokus penelitian kamu. Gitu ya. Baru kemudian paragraf berikutnya kamu katakan secara deklarasi. Setelah menelusuri tersebut, maka penelitian ini mengandung unsur kebaruan. Nah, ini contoh yang contoh yang salah ini tadi. Ini yang sering terjadi. Nah, baik teman-teman sekalian, nanti untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Bagi kalian yang ingin menanyakan lewat kolom komentar, boleh ditanyakan juga lewat kolom komentar. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.